Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan liyaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Para pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah, alhamdulillah akhirnya kita berada di bulan yang kita nantikan, yakni bulan Ramadan pada tahun 1446 Hijriah. Oleh karenanya dengan kedatangan bulan Ramadan ini sungguh menjadi sebuah keberkahan dan kebahagiaan untuk kita semua. Dalam rangka bersama-sama berlomba-lomba kita meningkatkan amal soleh kita, meningkatkan ibadah kita yang fardu dan sunnah, sehingga kita mengharapkan menjadi insan yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa TV-mu yang rahmati Allah, dan tentunya pada kesempatan ini kita akan menyampaikan tentang tausiah Ramadan yang dalam rangka untuk menciptakan suasana kebahagiaan Ramadan dan tentunya untuk menunggu waktu berbuka sambil mendapatkan tausiah-tausiah yang bermanfaat pada kita semua. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan itu diibaratkan sebuah hamparan ladang yang luas yang dipenuhi dengan pepohonan yang penuh dengan buah-buah yang berlimpah. Oleh karenanya kita bisa memetiknya, kita bisa mengambilnya sebanyak mungkin. Oleh karena itu di saat Ramadan buah-buah tersebut ya bisa diibaratkan dengan pahala-pahala yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga kita bisa mengambilnya dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu berkait dengan ibadah di Ramadan juga berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang iman kita naik, kadang iman kita turun, sehingga mempunyai proses dalam melaksanakan ibadah-ibadah itu secara konsisten, sehingga kita mampu nantinya melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, saudara rahmati Allah, ada beberapa tips kiranya bagaimana kita tetap konsisten beribadah selama bulan Ramadan. Yang pertama, sahabat muslim TV-mu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh makan terlalu kenyang ketika berbuka. Memang ketika Ramadan di siang hari kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak makan dan minum, bahkan menghindari hal-hal yang sifatnya merusak puasa kita. Maka ketika berbuka ya, sehingga kita seolah-olah balas dendam untuk makan dan minum sepuasnya, oleh karena itu akan membuat kita kekenyangan dan susah untuk melaksanakan ibadah ketika kenyangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31, wa kulu washrobu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Kata Allah, makanlah, minumlah, tidak boleh berlebihan. Karena mengapa? Karena Allah tidak menyukai hal-hal yang sifatnya berlebih. Begitu juga Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwasanya dalam diri atau dalam tubuh seorang muslim itu terdapat ya sepertiganya untuk makan, sepertiganya untuk minum, dan juga sepertiganya untuk bernapas. Kalau itu semuanya berjalan dengan baik, maka tubuh kita akan sehat. Oleh karena itu tips yang pertama, ketika kita berbuka jangan terlalu kenyang. Tujuannya apa? Agar kita tetap mampu melaksanakan ibadah di malam harinya dengan sebaik-baiknya. Para pemirsa TV-mu yang rahmati Allah, kemudian tips yang kedua adalah hindari hal-hal yang sifatnya bermaksiat, atau hindari hal-hal yang sifatnya kita mampu berupaya melakukan suatu hal yang dosa. Karena mengapa? Ketika seorang muslim melaksanakan suatu kemaksiatan, maka akan terhalang dalam dirinya untuk giat dalam melaksanakan ibadah. Maka ketika berpuasa diutamakan adalah kita mampu melaksanakan hal-hal yang bersifat positif, membaca Al-Quran, bersedekah, berteman dengan kawan yang baik, berkumpul di tempat-tempat yang baik, sehingga apa? Kita terhindar dari hal-hal yang maksiat.
Karena mengapa? Kalau kita melaksanakan maksiat tentu akan mendapatkan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sahabat muslim, TV-mu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah kita memohon kepada Allah agar dimudahkan semua kegiatan aktivitas kita selama Ramadan. Kita berdoa kepada Allah, memohon pertolongan pada Allah. Karena mengapa? Doa itu adalah senjatanya umat Islam. Ketika kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kemudahan bagi kita. Apa yang Allah katakan dalam surat Al-Insyirah? Fa inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Maka ketika kita ada merasa kesulitan, sesungguhnya di sana adalah kemudahan. Oleh karena itu, sahabat muslim rahmati Allah, di bulan yang penuh berkah ini, bulan Ramadan yang kita nantikan, mari kita perbanyak melaksanakan amal soleh apapun itu. Bekerja dengan niat yang baik, belajar dengan niat yang baik, beribadah dengan niat yang baik. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang saat ini kita rasakan, kita mampu mengambil keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan tausiah yang singkat ini kita bisa mengambil hikmah bahwasanya dalam meningkatkan konsistensi kita beribadah pada Allah, jangan banyak makan ketika berbuka, kita hindari hal-hal yang maksiat, dan tentunya kita mohon pada Allah agar dimudahkan segala urusan kita. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.